Oke, kita paskan lagi. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di ibadah kita hari ini, dan terima kasih juga untuk Bu Pendeta yang sudah menyempatkan waktunya untuk di ibadah di Norkes hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Saat ini mari mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu bisa mengambil sikap berdoa. Mari ingat kembali setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Bagaimana pertolongannya tidak pernah ada habis-habisnya bagi kita. Dalam doa pribadi, mari mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini mari sama-sama kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Benar Bapak, bahwa Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Syukur Bapak, di siang hari ini Bapak, kami Bapak jemaat Bapak, Penokes kemudian Indonesia Bapak, bersama berkumpul Bapak di dalam sinergi Bapak untuk beribadah berfirman. Kira Engkau memberkati ibadah ini Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya. Untuk Ibu Pendeta yang kami berkati firman Tuhan, kira Engkau memberkati dia Bapak, sehingga Ibu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami semua. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, menyapa Bapak Ibu sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, tema kita di ibadah hari ini tuh rela untuk berbagi. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin ada satu orang yang sharing nih. Kira-kira apa sih alasan Bapak Ibu tuh berbagi? Ada yang mau sharing? Atau Kak Yunika yang baru hari ini beda sebenarnya. Sama kayak Ibu Pendeta kan sama hitam. Jadi mungkin sebelum Ibu Pendeta yang sharing, Kak Yunika di sharing. Kenapa sih Kak Yunika berbagi alasannya?
alasan kita berbagi mungkin berawal dari kita harus mengasihi. Selanjutnya kan kita sudah diberkati Tuhan, ya kita juga harus bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Mungkin saja. Luar biasa ini. Jadi kita mau berbagi dan mengasihi sesama, tentunya karena kita terlebih dahulu sudah menerima kasih itu ya. Jadi ketika kita sudah menerima kasih, kita juga mau mengasihi orang lain kan. Itulah salah satu alasan kita berbagi. Nah, saat ini mari kita katakan kepada teman-teman kita, mari rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sambil menyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Ibu boleh tepuk tangan ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib merupakan bukti nyata bagaimana Allah sungguh mengasihi kita. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Allah kita sambil menyanyikan lagu Allah yang setia. Yang baik dalam
berikan hidup sebagai ganti dosa, karena kasih-Mu padaku. Seluruh hidup Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Yesus telah memberkati yang mulia. Sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Satu memuji hidup Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Berbuat kenaanmu, satu menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Satu memuji Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Berbuat kenaanmu, satu menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Agar indah. Agar indah. Mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mengenal masing-masing kami di hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih di waktu yang indah ini. Tuhan boleh mengaruniakan kami semua kekuatan, kesehatan, sukacita, dan semangat untuk mengingat kebaikan Tuhan. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang setia, melainkan kami terus ditolong oleh Roh Kudus untuk memperlakukan dan mempraktekkan firman hidup itu di sepanjang kehidupan kami semua. Terima kasih, inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam pertolongan kuasa kasih Tuhan, bersama dengan persekutuan beribadah di siang hari ini, kami terus mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Dipersilakan dulu. Ya, shalom buat kita semua. Semangat ya, walaupun mungkin belum makan siang, tapi harus semangat. Percaya kita juga diberikan makanan rohani itu akan lebih daripada makanan jasmani semata. Nah, di dalam kesempatan yang berbahagia dan bersyukur ini, kita diberikan tema rela hati untuk berbagi, yang terambil khususnya dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Namun saya akan membacakan mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9.
Nanti yang seterusnya boleh dibacakan di rumah, ditemui, dihayati, dan diberlakukan. Dengan berperikop memberi, dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebab seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Itu yang bisa kita bacakan di siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya lihat untuk perhitungan saya mungkin sangat sedikit ya, kita minoritas ya Kristen di dalam satu instansi yang cukup besar ini. Kalau bagi yang lain mungkin tidak mengambil bagian, mari kita saling mengingatkan bahwa kesempatan-kesempatan begini langka sebenarnya, karena hanya diadakan setiap hari Jumat di minggu yang berjalan. Oke, lepas daripada itu sebagai orang Kristen kita semua terpanggil untuk beribadah, mempermuliakan nama Tuhan di setiap hari Minggu, khususnya di berbagai denominasi kita bergereja dan berjemaat. Namun dalam satu persekutuan orang-orang percaya di instansi yang ada ini, marilah kita beramai-ramai, berbondong-bondong untuk ada dalam persekutuan seperti ini. Karena waktu-waktu ini jahat, Bapak Ibu. Kita bisa tergoda ketika kita diajak oleh teman-teman, katakan yang tidak seiman dengan kita, untuk kita tidak beribadah. Kesempatan itu sebenarnya celah peluang dari setan untuk mengambil kesempatan yang baik bagi kita semua untuk ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya, kita harus berani menyatakan tidak, keputusan saya harus beribadah. Kan kita tidak seharian beribadah, jam-jam tertentu. Kenapa? Saya sangat prihatin melihat keberadaan hidup orang Kristen. Karena kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di sana, mereka benar-benar kusut untuk ada di dalam waktu 5 kali mereka berdoa atau beribadah kepada Tuhan. Sedangkan kita hanya kontemporer, waktu-waktu yang kadang kita mau katakan hanya curi-curi waktu, hanya curi-curi kesempatan. Tetapi apakah kita menghargai waktu itu? Disinilah kita mau melihat bahwa waktu adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Saya percaya kita semua menghargai itu sebagai bentuk berkat yang terindah dari Tuhan. Dan waktu pun juga dapat kita berbagi kepada sesama kita. Bukan hanya konotasi kita melihat berbagi dalam segi materi, bukan hanya itu saja, tetapi waktu, perhatian, kepedulian, dan juga teguran-teguran yang baik. Itu adalah bagian yang harus kita berbagi kepada sesama kita. Nah, kalau materi silakan. Kalau kita memang memiliki hati yang mau berbagi, kembali dari ketulusan kita. Karena biasanya tidak semua, tapi biasanya ada yang melatar belakangi ketika kita mau berbagi berkat dalam hal ini materi. Kita tidak tahu di balik itu ada maksud dan niat yang lain. Tetapi
tetapi kita diajar untuk benar-benar lahir dari hati yang tulus, lahir dari hati yang mengasihi, karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan sebagai sang sumber kasih itu. Jadi memang kasih bagi orang Kristen itu sudah mendasari di lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Yang luar biasa tentunya yang jarang membagi kasih, entah dia mau lihat dari segi apa. Tetapi kalau dia sudah membiasakan berbagi kasih itu dalam segala hal, itu akan menjadi berkat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Mau coba silakan praktik di dalam kehidupan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia dan bersyukur ini, kita mau melihat bagaimana surat kedua yang ditujukan kepada jemaat di Korintus ini untuk mengungkapkan beberapa kebenaran yang inspiratif yang dapat membantu kita menjadi pemberi yang sukacita. Jangan kita sudah memberi 5 menit di belakang itu kita ngomong ke orang lain, supaya orang lain tahu bahwa kita hebat, kita serba ada karena kita membagi cerita itu. Tidak perlu orang lain tahu apa yang sudah kita berikan, sehingga itu tidak akan menjadi batu sandungan. Bukan sedikit yang menjadi persoalan, justru di balik ketulusan, di balik pemberian yang kita beri kepada sesama kita. Lepas dari motivasi apapun itu, ketika kita memberi karena kita tahu, kita sadar bahwa hidup kita ini juga adalah pemberian dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang selalu diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini pun juga menjadi himbauan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita tahu kan kisah Rasul Paulus ini seperti apa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, dia namanya adalah awal namanya Saulus. Ketika dia bertobat, percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, hidupnya berbalik. Benar-benar 180 derajat plus. Sehingga di dalam firman mau dikatakan bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini ada 66 kitab. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru berapa? 27. Di dalam Perjanjian Baru 14 kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan 13 kitab ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Artinya benar-benar plus. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dari lubuk hatinya yang paling dalam, karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saya percaya kita semua juga yang ada pada siang hari ini adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Bukan separuh-separuh, artinya totalitas hidup kita sudah serahkan kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Nah, demikian ketika kita sudah melakukan ini semua, memiliki bentuk kesadaran yang sangat dalam, sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang, kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia mengatakan, camkanlah. Mulai ayat yang ke-6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ada cerita singkat saja. Praktisnya begini, kalau kita menabur cabai atau rica, orang Manado bilang, kita tidak akan mungkin menuai tomat. Kalau
kita menabur sedikit, jangan berharap kita mau menuai banyak. Logikanya memang demikian. Kalau kita menabur banyak, berarti kita akan menuai banyak. Prinsipnya kita tabur saja. Kita jangan berharap kita mau menuai itu kapan. Karena ketika kita menabur, itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Kita bekerja saja, nanti Tuhan yang akan memberkati. Kita melakukan saja yang terbaik, nanti akan dibalas oleh Tuhan. Bisa saja bukan kita yang mengalami pembalasan itu yang baik tentunya, tetapi bisa nanti keturunan-keturunan kita, anak cucu kita, cicit kita. Itu artinya kita menanti di dalam pengharapan kepada Tuhan. Bisa saja saat itu kita akan menerima tuaian balasan Tuhan, tetapi bisa nanti dan akan Tuhan yang berhak. Bagian kita lakukan, dan bagian Tuhan pasti Dia akan memberkatinya. Karena Tuhan tidak pernah berjanji dan tidak pernah Dia tidak menepatinya. Amin, Bapak Ibu. Ini harus kita suarakan dalam kehidupan beriman kita. Kita harus belajar yakin bahwa apa yang kita perjuangkan dan kita upayakan semuanya ketika kita melakukan dalam ketulusan dan keikhlasan kita, Tuhan pasti memberkati. Kita akan menikmati dan memiliki kebahagiaan tersendiri. Dan kebahagiaan itu tidak seperti yang dunia berikan. Itu harus orang Kristen sadar dan insaf. Tidak bisa serta-merta, tetapi yakini bahwa perjalanan hidup kita ada di dalam penyertaan kasih Tuhan. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita semua bahwa apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus ini pun juga sudah disampaikan oleh seorang raja anak Daud, yaitu Salomo, dalam masa perjanjian lama. Di dalam perhitungan waktu yang sudah cukup lama, dia katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ini praktek dan ini bentuk kesaksian hidup. Dan inilah yang harus terus-menerus terlahir dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk bersaksi, untuk menceritakan. Jangan pernah ragu kita mau menabur di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apalagi jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah mengatakan, aduh kalau saya mau kasih begini gimana hidup keluargaku, bagaimana anak-anakku, bagaimana cicilan-cicilan yang harus saya bereskan. Kalau kita sudah memulai dengan berhitung demikian, bukan tidak mungkin. Ketidakkeikhlasan dan ketidaktulusan itulah yang kita lakukan. Percaya sungguh pertanda kita beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata Bapak Ibu dalam kehidupan kita semua. Tuhan selalu melihat kita. Lebih jauh daripada itu, Tuhan pilih setiap hati kita masing-masing. Karena kalau kita manusia kan biasanya hanya melihat secara kasat mata dari tatapan kita. Kita tidak tahu dalam hati kita dengan yang lain seperti apa, tapi Tuhan tahu. Makanya saya bilang kita orang Kristen memang harus berupaya karena ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan ya
bisa saja kita maju mau-maunya kita apa, silakan. Kita mau menyimpang dari jalan Tuhan pun juga silakan. Tetapi kita menyadari bahwa ada Tuhan. Dia menjadi wasit di dalam kehidupan kita. Dia selalu mengontrol setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita. Dan diajarkan kepada kita semua bahwa Kristus sudah menjadi teladan dari peristiwa-peristiwa kasih itu. Kita orang Kristen, orientasi kita, kiblat kita adalah Yesus Kristus, bukan pendeta, bukan sesama teman kita. Kita hanya menjadi penyambung lidah Allah. Kita hanya menjadi pekabar Injil untuk mengingatkan terus, mengulang terus di dalam hidup kita. Sebab sebagai orang Kristen, kalau Alkitab hanya 66 kitab saja, mungkin kita sudah baca berkali-kali. Dan memang itu harus diulang-ulangi. Di dalam Ulangan pasal 6, Musa mengingatkan kepada orang Israel, ulang-ulangi apa yang menjadi ketaatan dan kesetiaan umat Tuhan di mata Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri. Berjalanlah pada jalan-jalan Tuhan. Meskipun itu sulit, meskipun itu dalam pandangan kita menderita, kita nanti akan terjatuh. Tetapi kalau memang itu jalan Tuhan, laluilah, tempuhlah, ikutinlah. Karena kita tidak tahu di ujung sana ada apa yang disiapkan dan disediakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita semua diproses Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup ini. Teristimewa para kita semua sebagai abdi negara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam panggilan pekerjaan dan tanggung jawab kita semua, lakukanlah dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab, rasa syukur kepada Tuhan. Dan itu harus memulai dari diri kita sendiri, supaya orang Kristen benar-benar menjadi garam dan terang di lingkungan tempat pekerjaan kita. Jadi kalau sudah tahu masuk jam 9, jangan datang dari rumah jam 9. Bisa-bisa kita tiba di kantor jam 3 atau jam 4. Yang kan ini contoh kecil. Ini hal yang praktis, tetapi kalau kita masa bodoh, kita cuek, bagaimana mereka mau melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita? Semua kita mau mengatakan bahwa kita hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Ini yang perlu kita saling mengingat-ingatkan. Kita tidak perlu menjadi orang yang wow di luar sana kalau memang belum waktunya. Tetapi mulai dari hal-hal yang sederhana kita praktikkan. Bukan tidak mungkin Tuhan melihat kesetiaan kita mulai dari hal-hal kecil, dan Dia akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang dahsyat dan dapat dipercaya. Jangan korupsi, Bapak Ibu. Hal sekecil apapun kita jangan tergiur dengan materi yang bukan hak kita, yang bukan menjadi bagian kita, hanya karena supaya kita naik pangkat, hanya karena supaya kita dikenal orang banyak, hanya karena supaya kita diketahui bahwa kitalah orang yang luar biasa dalam profesi. Tidak perlu. Lakukan bagian kita, sesederhana apapun itu yang saya mau ulang-ulang. Karena di sana sungguh-sungguh bagian dari kita hidup berbagi kepada orang lain. Saya juga lahir dari keluarga ASN. Orang tua saya, tapi sekarang berdua sudah almarhum dan sudah almarhumah. Dari perhubungan ayah saya dan ibu saya dari PU, pekerjaan umum, mereka benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara ini sampai mereka
meninggal sampai mereka pensiun. Satu kebanggaan kepada kita semua bahwa bukan jabatan yang kita cari, yang kita capai itu dengan sendirinya adalah, tetapi keteladanan hidup untuk berkarya. Dan kita bangga walaupun kita hanya lahir besar dengan pegawai negeri, tetapi kita tahu orang tua kita meninggalkan benih-benih yang baik di dalam hidup kita. Nah itu pun harus dimiliki oleh bapak ibu yang masih muda juga, para nona-nona, gadis-gadis, nyong-nyong, itu semua nikmat dalam sukacita. Sehingga kita terus melihat bahwa takaran yang kita berikan pasti juga akan dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena doa dan kerja itu satu kesatuan, tidak terpisah. Kita berdoa apa yang akan kita kerjakan apa yang kita doakan. Jadi jangan kita doa yang baik, tetapi kerja kita tidak baik, sudah menyimpang, dan jangan pernah berharap kita mau menikmati yang terbaik dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tuhan tahu. Tekunlah dalam kerja, tekunlah dalam ibadah, tekunlah di dalam doa kepadanya. Karena Tuhan sedang merangkai setiap permohonan dan permintaan kita kepadanya. Sesibuk apapun kita bekerja, jangan pernah melupakan jam-jam beribadah seperti saat ini. Mungkin saya sekali ini, tetapi Bapak Ibu akan setiap ini saling mengajak, saling mengingatkan, karena di dalamnya sungguh kita akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya sia-sialah kehidupan perjuangan, pekerjaan, pengabdian kita kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjadi skala prioritas di dalam hidup dan persekutuan kita. Mari saudara-saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tahu kehidupan, nyawa kita hanyalah pinjaman Tuhan. Harta hanyalah titipan Tuhan. Dan dia bisa dapat mengambil kapan saja. Kita bisa kehilangan apa saja. Dan siapa saja itu boleh mengawalinya. Bahkan di mana saja kita berada. Tetapi satu hal, kita sangat-sangat bersyukur bagi setiap orang Kristen. Kita semua umat kepunyaan Tuhan. Insan-insan yang berharga di mata Tuhan. Yaitu iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita goyah, bahkan hilang, hanya karena kita cinta pada dunia. Dunia akan kita tinggalkan satu waktu. Tetapi cinta kita kepada Tuhan harus melebihi segala-galanya. Ingat, dia sudah berkorban mati bagi saudara dan saya, dan pengorbanan Kristus Tuhan itu tidak akan terulang lagi atau terjadi lagi pada peristiwa yang kedua kali. Tidak sekali untuk selamanya. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Pakai waktu itu, pakai kesempatan itu. Muliakanlah Tuhan dengan seluruh karya hidup kita, pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita. Tuhan menolong kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin sebelum kita berdoa, ada puji-pujian. Silakan.
langsung berdoa. Ya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuduskanlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba, dan itu tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan beriman kami. Tetapi sungguh itu akan mendapat tempat yang terindah di dalam hati sanubari kami yang paling dalam. Sehingga pikiran, perkataan, perbuatan kami semua disertai melalui iman, percaya, dan kasih kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati persekutuan yang sudah terbina, yang sudah terpelihara lama. Jangan sampai disia-siakan waktu dan kesempatan yang berharga ini terus dimaknai oleh seluruh para karyawan ASN yang ada dan semua yang terpanggil sebagai saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami topang di dalam doa bagi seluruh karyawan, keluarga dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Biarlah etos kerja yang baik dapat mereka tunjukkan dan nampakkan dalam rasa kasih mereka kepada Tuhan. Mereka juga senantiasa diingat-ingatkan oleh Roh Kudus untuk saling menegur satu dengan yang lain ketika mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah, bagi yang sakit, bagi yang bimbang, bagi yang ragu-ragu. Pertetapkanlah iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat membuktikan kehidupan beriman mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan memberkati juga ketika mendapati ada yang berulang tahun pribadi atau keluarga. Kuduskanlah akan kesukacitaan dan kebahagiaan mereka. Ingatkanlah kepada kami semua bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan ketambahan usia dalam hidup ini. Bukan dunia, bukan manusia, bukan orang lain, tetapi Tuhan penentu hidup dan mati setiap kami, termasuk bertambahnya usia dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu memaknai setiap waktu umur yang Tuhan berikan. Di dalam kami mengisinya dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang membawa dan membuat kami berbangga dan bergembira, karena kami tahu semuanya itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan keluarga dan rumah tangga kami atau pasangan hidup kami. Biarlah Tuhan kami harus diberikan hikmat surgawi daripada Tuhan untuk menghadapinya, termasuk juga pekerjaan yang kami tekuni, kiranya juga diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami dapat melaluinya, kami dapat bekerja dan berkarya di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Sehingga bukan dengan cara berpikir diri kami sendiri kami menentukan, tetapi kami percaya Roh Kudus akan mengingatkan kami semua, karena Dia adalah Roh penghibur, Roh yang selalu ada dan sangat dekat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah semua perjuangan jeripaya setiap kami tidak akan sia-sia di dalam dan bersama Tuhan. Tuhan akan memberkati sehingga hidup kami hari ini, hari esok dan seterusnya ada di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Kami berdoa bagi khususnya Kementerian Perindustrian, instansi yang ada di dalamnya diberkati dan disayangi Tuhan. Kiranya melalui Kementerian Perindustrian ini nama Tuhan dipermuliakan, semua boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan,
dan kami boleh berkontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini. Diberkatilah bangsa kami Tuhan, diberkatilah semua pemerintah yang ada, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan apa yang menjadi dambaan kami untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu benar-benar teralami oleh kami masyarakat dan bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah dan hal-hal yang jahat yang sia-sia dalam hidup berbangsa dan bernegara kami. Biarlah Engkau pakai umat-Mu, semua orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, menjadi tiang-tiang doa bagi perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa juga bagi seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya dengan berbagai denominasi yang ada. Kiranya Tuhan pakai semuanya untuk benar-benar mengumandangkan nama Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua dalam perjalanan hari-hari hidup kami. Tuhan akan memampukan kami semua untuk melaluinya, sehingga ada sukacita, ada kegembiraan, ada semangat, karena kami sudah lebih dahulu dimenangkan oleh Yesus Kristus. Kami tahu dalam proses hidup ini pasti juga ada pergumulan dan penderitaan, tapi kami percaya kami akan dapat melaluinya dalam pertolongan, topangan, jalan keluar yang semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pilih masing-masing kami dengan harapan dan doa-doa kami. Kiranya Tuhan, sebagaimana kami katakan bahwa Tuhan mengenal masing-masing kami, karena kami ini adalah ciptaan-Mu, Tuhan pun juga akan mendengar setiap seruan dan doa kami. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai kami semua. Berikan kami umur panjang, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera-Mu, sehingga itu semua akan memotivasi kehidupan kami menjadi abdi-abdi Tuhan. Bukan saja di tempat di mana kami bergereja beribadah, tetapi di mana kami berkarya, di dalam kami bekerja, nama Tuhan boleh dinyatakan. Sayangi kami semua, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan permohonan dan syukur kami ini Tuhan, yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaikan yang puji-puji yang besar. Terima kasih untuk Bu Neta yang sudah menyampaikan pengharapan kami kita semua. Respon firman Tuhan hari ini kita sama-sama mengumpulkan persembahan. Untuk Bapak Ibu bisa memberi persembahan melalui kris atau transfer ke nomor rekening yang ada tertera. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita tetap menyanyikan lagu PKJ nomor 146 ayat 1, bawa persembahan.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersyukur Bapak untuk hari ini Bapak kami sudah bersama-sama Bapak, beribadah bersama Bapak, mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Bapak kami sudah mengumpulkan sebagian dari yang sudah mendapatkan Bapak melalui persembahan kami. Kiranya persembahan itu Bapak bisa menjadi saluran berkat Bapak, dipergunakan dengan baik untuk orang-orang yang akan menolaknya. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap dari kami juga Bapak dalam setiap pelayanan kami, baik itu di gereja, di kantor Bapak, kiranya Kau berkati kami Bapak. Kami bisa memberi Bapak, mengasihi dengan rela Bapak dan dengan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa Bapak untuk setiap pegawai dalam mungkin beberapa mereka Bapak dalam persiapan untuk S2 Bapak, kiranya Kau berkati mereka Bapak dalam setiap persiapannya, untuk persiapan retreat, untuk persiapan panitia Natal Bapak di tahun ini, untuk mempersiapkan mereka Bapak, setiap orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang sudah terpanggil, dan mereka bisa melayani Bapak melalui retreat dan ataupun melalui Natal ini Bapak. Kami berdoa untuk kami masing-masing di sini Bapak dalam setiap pergumulan kami, yang percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti setiap dari kami Bapak, Engkau Allah yang mengerti setiap apa yang kami perlukan. Kiranya Engkau Bapak di waktu terbaik Bapak, di momen terbaikmu, kiranya Engkau menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapak, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini, aku mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ini kita sudah belajar untuk berbagi, mengasihi sesama dengan kita. Untuk ibadah kita, hanya kita butuh kasih, Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua karya-karya-Mu yang indah dan dahsyat dalam hidup kami. Tuhan pilih masing-masing kami. Kami akan pergi keluar bahkan di dalam keadaan apapun, kami terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rela membagi segala hal yang terbaik dan terindah dalam ketulusan. Karena itulah yang Tuhan mau dan inginkan dari setiap kita. Akhirnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, akan terus memberkati setiap kita, keluarga dan rumah tangga kita, bahkan karya-karya hidup kita,
hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, hari silakan duduk. Shalom buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Untuk pengurus apakah ada yang terima kasih untuk Bapak Ibu, terima kasih untuk dari PIC BSKJI yang tidak dapat saya katakan satu persatu. Terima kasih banyak sudah membawakan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Pendeta juga berkenan melayani kami. Untuk ibadah selanjutnya, sebelumnya kami terima kasih sekali karena tadi di Zoom ada datang dari Bogor, Ambon, dan Medan. Dan Pak Edwin kalau tidak salah besok ini dari BSKJI, dari BPSPJI Medan. Ya, jadi besok bulan depan di tanggal 16 sebelum kemerdekaan kita akan ada ibadah yang akan dikoordinir oleh BSPJI Medan. Kalau mau ke Medan boleh. Aku sih siap. Leo. Ya, Leo juga. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ada pengumuman dari Bu Sirma. Ada beberapa info menarik ya Bu Sirma. Kalau menarik saya belum press. Terima kasih Ibu Pendeta, rekan-rekan dari BSKJI, ada Pak Firman, ada Ando, ada terima kasih ya sudah bisa mengkoordinir. Jadi sebenarnya untuk ibadah bulanan memang bagusnya begini, pemusik, WL, semuanya dari unit tersebut gitu. Jadi bukan kalau misalnya dari MOR gitu, semuanya dari MOR gitu. Tapi sebisa mungkin karena ini ada wadah kita bersama, rekan-rekan yang bisa melayani, ada Nando di sini ya, ada WL juga, ada petugas-petugasnya sebisa mungkin itu dari kita. Gitu. Terima kasih ya Pak Firman sudah bisa mendidik. Jadi nanti tolong teman-teman yang lain yang selanjutnya juga bisa mencontoh dari BSKJI ini. Jadi bisa sama-sama kita melayani di sini di wadah kita bersama. Terus saya mengingatkan kembali ya teman-teman semua untuk doa pagi kita setiap hari Sabtu. Semoga wajah-wajah yang ada saya lihat ini besok ada di Zoom ya. Jam 7 pagi Bapak Ibu, jam 7 pagi. Kalau Pak ini emang datang jangan salah. Sama cucunya datang ya. Kita doakan bersama-sama ya ini. Ya, kita doakan bersama ya. Jadi kalau misalnya saya sendiri banyak mendapat hal-hal yang baru ya. Walaupun nggak ada yang sharing, tapi juga dari rekan-rekan semua yang ada tuh men-sharingkan hal-hal yang luar biasa. Memang teman-teman bisa lihat di YouTube juga. Tapi alangkah baiknya kita bisa sama-sama bergabung, bersatu hati untuk berdoa bagi rekan-rekan kita. Ya, ada yang tadi yang mau lanjut S2 nanti ada Olive ya nanti di September. Kemudian Tia juga sudah akan mulai. Kemudian ada Kevin ya dari Yomate juga ya kalau akan di bulan Agustus. Kemudian ternyata ada rekan kita yang sebenarnya juga akan resign ya dari Yomate ya rekannya ya. Ada Joyce yang akan resign dari Yomate minggu bulan depan karena beliau akan menikah dan mengikuti suaminya. Jadi Joyce itu angkatan baru ya, angkatannya siapa ya? Dia angkatannya siapa? Dia 22 ya, angkatan 2022. Jadi Joyce ini nanti Agustus terakhir. Jadi kita doa juga ya Agustus informasinya saya dapat dari John Nanti retret kita juga akan ada retret
rencana panitianya ketuanya John dari Omate, terus mungkin antara Agustus atau September. Jadi nanti teman-teman semua bisa ikut ya. Purna Bakti juga kita undang. Kita lagi sebenarnya ada polling yang mau disampaikan oleh ketua, tapi sampai saat ini masih on progress. Sepertinya mungkin minggu ini ada polling, ada share di grup di Baktis. Diharapkan semua teman-teman bisa ikut. Setelah itu kita akan bersama-sama nanti support untuk Natal kita. Kita belum tahu sih Desember apa Januari, tapi itu agenda kita ke depan. Diharapkan lewat ini kita semua kita sama-sama melayani, sama-sama ambil bagian di pelayanan kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati makan siangnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.